Oke, welcome to Pengen Ngobrol Podcast di season ketiga. Kali ini, puji syukur, kali ini akan tayang di YouTube. Jadi sebelum-sebelumnya cuma audio doang, tapi kali ini di YouTube bersama gue Yano. Pengen Ngobrol Podcast season 3 in collaboration with Atalon Sportswear dan juga After Eight Production. Episode perdana gue mikir-mikir siapa yang gue cari bintang tamunya yang paling nggak bisa bikin sensasi ya, meskipun ya ada sedikit prestasinya lah gitu, sedikit. Udah kedengeran suaranya kan siapa-siapa aja. Iya. Ya kita mengundang cerita lari di sini. Ada Mami Nofrita Andri, ada Kak Faiz Kasmi dan juga Kak Faizin Kadni yang habis makan nasi Padang. Biar gak ngantuk harus gue ingetin dulu gitu. Ya ampun, gue tuh mikir loh nyari bintang tamu siapa yang sekiranya gong buat episode pertama. Ya udahlah ketiga ini aja lah, kan kayaknya cukup terkenal di dunia lari Indonesia lah ya. Udah lumayan terkenal kan? Amin. Iya, kitanya yang terkenal ya, enggak. Menjatuhkan gue. Dan ini gue sempet mikir mau dipanggilnya apa ya masing-masing bintang tamu. Soalnya kalau dipanggil Om takut ada yang komplain. Soalnya pernah ada yang komplain. Kakak. Enggak, soalnya pernah ada yang komplain. Kenapa sih manggilnya Om? Liriknya kemana ya? Gitu. Gue. Dia yang om aku belum. Hampir. Emang kenapa? Kan Uban paling kelihatan. Uban paling banyak. Enggak. Tapi akhirnya dipilih Sinda. Terima kasih loh cerita lari loh. Ya ampun, di Pengen Ngobrol Podcast tidak ada briefing, tidak ada apa-apa. Pokoknya ini kita ngobrol aja. Kenapa sih kayak udah kayak deg-degan banget mau ditanya apa gitu. Lihat Yano aja. Udahlah Cepetan kenapa? Ada yang ngantuk ya, Enggak sih, kita pengen mengenal lebih jauh aja sih soal cerita lari gitu ya. Aduh, kurang tahu apa sih tentang cerita lari. Iya kan, kalau gue sih udah kenal gitu ya. Mungkin yang lain yang nonton banyaknya nggak tahu gitu kan. Berawal dari Paris Marathon 2016. Gimana sih awalnya bisa terbentuk gitu nih cerita lari? Oke. Mungkin yang lebih detail dia. Siapa? Kan si Om. Ya, dia aja yang duluan. Ya yang kan, mana? Kita kenal waktu kapan ya pas lari di itu ya? Aku latihan bersama ini 2015. Oh, kita kenal di Ragunan. Lari bareng waktu itu. Habis itu kita mulai temenan gimana ya? Zaman Ragunan. Kita udah lari. Belum. Dia belum lari. Belum. Habis itu terus kita jadi temenan. Terus akhirnya kepikiran waktu itu kita mau coba lari di Paris gitu bareng-bareng. Latihan lah kita waktu itu dapat dengan Gantar. Ada coach Laras sama Yudas. Habis itu kita ganti ke coach Aul untuk kita latihan. Terus habis dari Paris kok kayaknya klop 3. Dan kemudian Faizin kebetulan waktu itu udah mulai ikutan WMM. Jadi senior WMM-nya beliau. Udah duluan. Terus akhirnya kita kepikiran karena kita juga suka travel, kita juga suka lari, kenapa kita nggak ngelihat ini sebagai peluang gitu loh. Akhirnya kita modal nekat aja sih, langsung bikin PT, lalu apply ke WMM-nya, di approve, terus panik. Panik gimana? Karena nggak tahu caranya. Nggak tahu cara jualan. Kan baru namanya juga baru. Oke. Sementara kita harus jualan paket yang harganya bisa 18 juta gitu loh. Kan itu kan big money ya. Oke. Itu ya panik karena ini nyari hotelnya gimana, apa segala macam. Tahun pertama itu kita sewa hotelnya kita booking.com. Kamu bayangin kalau misalnya kita sewa booking.com ngambil 20 kamar gitu, semua dari booking.com waktu itu awal-awal. Terus jualan juga waktu itu masih manual dan belum ada yang kenal nama. Orang juga pada belum tahu cerita lari kan gitu. Dan WMM sendiri kan kayak masih sangat jarang diketahui lah. Maksudnya sini, kok berani gitu. Maksudnya bikin peluang bisnis tapi marketnya belum ketahuan gitu. Terus udah gitu kayak apa yang mau dijual nih kayaknya belum sebegitu populer. 2016 kayak belum banyak orang yang WMM kan. Kita 2017. Kita terlalu mungkin saat itu kita terlalu confident sih ya. Terlalu confident sih, belum ada perhitungan gimana ini kalau nggak kejual gimana, ini gimana. Ya udah, pokoknya jalan untungnya aja deh Faiz gitu. itu yang paling jago hubungan ke
yang masalah kontak ke beberapa ofisial itu dia yang jago. Entah gimana caranya, pokoknya dia dapat. Nah, dia balikin ke kita, gimana caranya kalian bisa jualan? Kita nggak bisa jualan. Ini kayak teman lempar teman lempar Kayak bola lempar-lemparan, panas ya? lempar-lemparan kan waktu itu Jadi kan. kebetulan jadinya. sih emang kita punya karakter yang beda ya. Ya, ya. Iya. Aku kan sifatnya lebih detail yang bisa Planning lah. ngulang-ngulang Iya. nyari seperti itu. Faizin lebih ke apa? Relationship dengan relationship runners, segala macam. community. Jadi kayak Kan bisa jeneliti. Iya. Duta persahabatan ya. Tapi itu jualan pas tahun pertama itu emang struggling sih karena misalnya nih kita pernah lari di Aston ya yang Iya. Sentul. Iya. Oke. Jadi ada Iya. satu kelompok orang Iya. klien gitu calon mereka katanya mau beli. Ya. Terus mereka minta ditemenin lari di Lari. Sentul. Pergi dong kita ke Sentul Iya. rame-rame, Iya. nemenin mereka lari. Dari situ. Abis dari situ Ya, follow kenal, up, follow terus up. sampai mereka juga minta boleh dong liatin kontrak kalian sama Berlin gitu. Kita kasih lihat segala macam, nggak beli dong. Nggak beli juga gitu. Se-struggling itu gitu ya. Paling susah waktu itu jualannya gimana tuh waktu itu? Approaching klien yang paling susah gitu. Mami deh gitu waktu itu. Ya kalau dari aku kan memang aku nggak terlalu terikat sama komunitas lari ya, jadi Iya, iya. jadi networking dengan runners juga apa namanya nggak terlalu banyak dibandingkan Faizin lah gitu Dia kan ya. dia duta persahabatan. Iya. Susah, Susah. ya kan. Ya paling akhirnya aku masuk ke komunitas lah kayak BSD Runners Oh. gitu. Nah di situ aku belas inilah Oke. promo-promo gitu ya, Oke. 1-2 nyangkut. Ya nanti minta ketemu, terus minta dijelaskan, terus bolak-balik nanya follow up ya jualan seperti biasa lah Itu gitu. tahun pertama aja kita sempat dulu yang ngasih ngeprint ngasih di FX di Starbucks abis ada orang CFD Oh my selesai God. lari ada Iya. rombongan lagi ini titip Oh, taruh yang kayak depan sih silakan Terus kakak. ada promo. ini yang Gimana, zaman itu gimana? kan masih ada Uber kan, zaman itu Uber ya. Iya. Oh, Uber kan. ini Kita online. titip ini flyer-flyernya itu ke brosurnya. Gue pengen ke tahu nih ini. strategi jualan orang Padang tuh kayak gimana. Karena gue Padang tapi jualan gue gak terlalu Jangan bagus. gini, kalau strategi jualan saat itu ya, Iya, iya. kita mungkin karena tidak ada yang mengenal, kita tidak ada yang mengenal. Terus yang kita lakukan adalah gimana caranya kita orang nanya, punya Berlin nggak? Itu kayaknya udah sesuatu, Senang. udah seneng banget gitu. Kebayang kan ya, No? Kita waktu itu 30 slot apa 25 ya? 30 ya? kita punya 30 slot 30 slot. Tahun pertama. Tahun pertama, nggak ada satu pun yang laku. nggak ada yang laku Oh my god. Terus Berlin. gimana? ya udah karena kan Ya kalau udah. di Berlin kita kan beli putus Beli putus. ya udah nggak ada yang laku ya udah rugi Kayak Rugi. ini, cemplung. terus Duit ke laut. New York kita punya Kita cuma 25 laku 9. lakunya banyak Lumayan. hampir laku habis semua tapi setelah selesai gue ngitung-ngitung kita rugi 1 juta Rugi itu tahun pertama di tahun New York. pertama rugi 1 Iya. juta Oh. tapi after that habis itu kita diskusi lagi nih gimana nih tahun depannya kita masih mau nyoba Jualan apa enggak enggak. ya nyoba aja sih gitu jalan-jalan aja terus karena udah mulai ketemu kan gitu loh orang udah mulai Iya, ini udah mulai komunitas. Tapi itu waktu kita yang Berlin itu 30 slot itu kayak udah nggak ada satu pun yang laku. Kita sempat drop ya. Kita Ya. drop, tapi ada yang bikin kita semangat itu Tokyo Marathon. Ya. Tokyo Marathon di-approve itu ya, 2000 itu ya berapa? 2017. 2017. 2018. 2017 kita mulai jualan, tapi kan untuk 2018 Oke. kita di-approve buat Nah, pakai maraton. di-approve kan. Nah, itu kayaknya Banyak yang cari ada tuh. harapan buat kita karena kan Tokyo Marathon kita buka itu langsung sold out. Iya. Mm-mm. Paling susah Gitu. kan soalnya. Paling susah. Tokyo. Iya, Tokyo dapat belok. kan satu Nah, jadi paling susah Iya. dan lokasi kan paling dekat Asia. Jadi orang mungkin mempertimbangkan bahwa satu Lebih jarak, murah. terus lebih murah perjalanan dan sebagainya. Tapi Jadi kayak 2018 tuh tahun-tahunnya emang kita lagi vibe lari tuh lagi naik-naiknya nggak sih? mulai Iya, lagi naik. naik-naiknya. Betul. Dan kita juga mungkin dari awal Berlin itu udah New York itu udah mulai banyak yang setidaknya kita udah mulai banyak teman. Banyak teman. Banyak orang yang mulai Aware lah gitu aware tentang- untuk oke, start dari Berlin terus apalagi kan kayak gitu. Tapi di antara bertiga yang paling ikonik yang misalnya orang
sudah pasti oh dia ini cerita lari banget gitu. Siapa dia antara Iyalah. bertiga? Dia lah. Makasih. Terlihat dari follower IG yang paling banyak ya. Iya. Ih, enggak Emang seberapa nggak ya. sebanyak No, gue. Follower gue cuma banyak. 1000. Ya Allah. Komen apa? Belum, Apa? tapi dia followernya yang banyak karena dia Kamoto. Oh, Nggak mau iya. kan orang Sekarang dia ini. follower Soalnya kalau Iya. kalau orang yang nggak tahu cerita lari itu begitu mereka melihat, ini kayak tadi tim di sini tadi nanya, ini tuh akun foto ya, akun jual foto. Sebenarnya itu strategi gue dari awal. Oke. Jadi dulu gue baru pertama kali motret itu 2005 pas tuh XU dulu 2015. Kita masih latihan sama Laras waktu itu. Nah, pada saat cerita lari udah jalan, gue masih terus motret. Dan itu juga salah satu alasan kenapa sampai sekarang gue juga nggak pernah nge-charge foto gue gitu loh. Karena kenapa? Karena yang penting bagi gue adalah gue justru butuh watermarknya cerita lari di foto gitu loh. Jadi ketika foto gue kasih gratis, orang ambil sendiri, silakan diposting. Bayangin kalau misalnya sekali motret, misalnya Bali Marathon, gue motret ada 10.000 tag, 1.000 aja yang ngambil fotonya dan mereka posting, ada 1.000 logo cerita lari di sosial media gitu loh. Itu yang strategi gue waktu itu untuk menggratiskan foto supaya orang kenal namanya cerita lari gitu. Walaupun mereka akhirnya persepsinya ke oh ini akun foto atau Fotografer apa gitu. gitu. Tapi minimal lu tahu deh nama cerita lari bukan you know what I mean. Oh, oke. Tapi walhasil yang DM di sana gimana? Apakah Oh, berharap dia setiap tahun dia kena DM-an minta foto. gimana? Kalau DM foto kan gue tinggal cuekin aja. Tapi itu loh, bukannya ini ya. Kalau gua- sekarang DM jersey loh. Iya. Tuh kan, Nanya. apa gara-gara semenjak gua bertitah itu? Kalau sekarang DM-nya DM jersey, mau beli di mana gue bingung. Ini apa? Tapi dulu yang ada yang bikin kita semangat juga kan dia moto, inget yang kamu moto di Bali atau di mana ya? Terus ada beberapa yang nanya tentang WMM. Itu kayak ada sesuatu yang bikin kita semangat lagi. Oh, Iya, kayaknya makanya. ada harapan lagi nih kita buat jualan gitu. Jadi itu selalu apa ya? Ya, gue nggak ngelihat masalah spend pengeluaran gue ketika misalnya gue harus motret kan pergi ke Bali segala macam kan juga butuh biaya kan. Ya, Tapi misalnya dari 1.000 foto, 1.000 orang yang ngelihat foto lalu misalnya 10% aja yang tertarik WMM lalu 10%-nya lagi beli, bagi gue itu udah Udah mendekati targetnya gue goalsnya udah kita lah kecapai gitu. gitu. Oke. Jadi terus kalau misalkan dirunut sampai tahun sekarang dari misalkan dulu pertama kali buka slot WMM, sorry, tahun berapa yang menjadi tahunnya cerita lari banget lah sampai sekarang gitu. Untuk ini bukan all segmen, maksudnya apapun yang cerita lari kan, tapi untuk orang yang beli slot WMM gitu. 2019 karena kita dapat London. Iya. Itu dapat London 2019 itu itu ya. ikonik banget itu. Itu ya, no 2019 itu kan kita 30 slot pertama ya. 30 London. apa? London pertama 40 ya. 30. 30. Itu dalam waktu 2 jam sold out. Gila. Itu Itu ikonik banget karena Itu- London kan emang paling susah. Salah Iya. satu yang Biasanya susah. setahun itu orang Indonesia yang dapat London dari lotre paling lotre cuma 2. ya Dua. maksimum 5 paling Iya. ya. Jadi kebanyak charity pun susah dapatnya waktu Iya. itu. Emang gimana ya? Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu sekarang tuh banyak pelari Indonesia yang akhirnya WMM ini jadi salah satu wishlist gitu. Nah, untuk mengakomodir itu karena kan ini istilahnya industri dengan badan orang nih ikut maraton. Maksudnya gimana ya? Nggak bisa sembarangan ya kita ya udah orang berangkat aja gitu. Kira-kira dari cerita lari sendiri tuh mendetail apa aja sih untuk mengakomodir. Pokoknya yang penting gue pergi dan pulang dengan selamat dan gak celaka dan lain-lain sebagainya gitu. Apa aja tuh biasanya? Kalau yang lebih detail sih informasi segala macam sih Mas Faiz sih yang yang ngatur semuanya kan karena mulai dari pendaftaran terus sampai registrasi. Sekarang kan registrasi itu kan mesti lo punya account sendiri kan. Nah, itu dia yang lebih detail sih. Nah, kalau untuk perjalanan sih diserahin lagi ke aku sama Mami biasanya yang ini apa kalau untuk dampingin pelari itu lebih ke yang follow up pembayaran siapa, Mi? oh ini dia jago Sekarang dia. ke dia karena kalau disuruh si Mas Faiz itu suruh ini yang belum bayar
mohon maaf ya aku nggak sanggup. Pasti dia takut duta persahabatannya Iya. tercoreng. Aku nggak sanggup. Emang sesusah apa sih bayar WM? Nggak, Gue pengen tahu aja gitu. Maksudnya ini kan it's not a small money gitu ya, Iya, big amount iya. of money. Kalau yang gue perhatiin sih lebih tuh kadang-kadang apa ya? Gue nggak bingung juga sih. Dari mereka tuh kadang-kadang ada beberapa yang suka jarang baca email gitu loh. Kalau gue kan kirim segala sesuatu, kalau gue yang ngerjain, gue harus via email karena bagi gue ini bisnis harus ada tertulis gitu loh. Iya. Nah, gue bisa bertanggung Nah, jawabin. yang nagih biasanya yang punya pengalaman. Gimana nih? Gimana nih? Ya paling Buka aja nggak apa-apa. enggak sih, sebenarnya klien-klien itu cukup baik sih sebenarnya. Oke. Cuman mungkin ya satu miss email, Ya. ada emailnya saya nggak tahu biasa gitu. Atau kalau yang sekarang belakangan ini beberapa pending tuh gara-gara urusan visa. Jadi mereka agak ragu mau melunasi gara-gara visanya belum beres. Karena emang itu yang paling susah Iya, kayaknya. paling yang sekarang tuh lagi susah memang lagi Oke. nggak tahu tahun-tahun sebelumnya tuh visa tuh gampang aja sih Iya. sebenarnya ya. Tahun ini Sebenarnya. sih sangat. Setelah pandemi. Setelah Iya. pandemi urusan visa tuh memang rada-rada bikin bikin orang sport jantung lah gitu. Jadi kalau belakangan ini yang sering tuh seperti itu sih. Oke. Jadi paling aku refer ke WA mereka dan refer ke email dan mengingatkan. Ada Ya, nggak begitu yang aja ada sih. nggak yang baper ditagihin? So far enggak sih ya. Oh, Baik-baik enggak. aja sih, baik-baik aja. Bener nggak ada nih? Enggak ada Bener sih. nggak? Bener nggak ada. Bener enggak ada. Bagi gue Jangan- sih nggak ada Enggak sih. Sini ada ya. sih. Nggak ada loh. Nggak ada ya. Gue percaya. Enggak. Cuma nggak ini ada. aja sih, ya masalah kadang-kadang miss email, kemudian Kadang-kadang ya, kalau- ini. you know lah, mereka juga ya Si kita orang-orang ngerti mereka sibuk kan Iya, biasanya. gitu. Yang Kadang-kadang kadang yang kan ini Reminder sekretarisnya aja. yang misalkan yang ngebayarin misalnya harus sekretarisnya lah atau asistennya kayak begitu kan. Oh. Oke, kayak gitu ya. Dan kayak menarik gitu kalau kita lihat. Tapi di sananya nih, sekarang kita bahas di sananya di WMM itu sendiri. Seistimewa apa sih WMM gitu loh buat pelari Indonesia? aku kayak mami yang jawab dulu. Boleh Oh, siapa aja. karena aku baru sekali ya ikut barengan Berlin WMM yang Berlin Ya. ya ada satu dua hal yang membuat aku belum gara-gara satu hal jadi aku belum bisa ikut WMM lagi. Tapi ketika aku rasakan ketika berlari bersama orang Indonesia gitu ya, kita Ya. tuh kayak merasa punya keluarga gitu di luar Oke. negeri di tempat berlari itu. Jadi kita gabung satu orang Indonesia jalan sama-sama, terus carbo loading bareng-bareng, terus begitu lari juga mau start line juga rame-rame, foto-foto seru-seruan lah gitu. Jadi nggak feeling lonely kan gitu. Jadi yang paling aku rasakan sih itu, dan ketika finish pun kayak ditungguin gitu, yang udah pada finish duluan gitu tuh udah tetap setia menunggu teman-temannya walaupun udah pada kedinginan di finish line, tapi tetap bertahan menunggu sampai udah pada berkumpul semua sebagian besar gitu, terus pulang ke hotel bareng-bareng dan biasa lanjut lagi tuh jalan lagi bareng-bareng Jadi seperti itu. makanya itu dia gue sih percaya setelah bertahun-tahun menekuni olahraga, jadi kayak running connection itu Iya. kayaknya Iya, udah ya. di luar negeri, di luar tuh kita udah nggak lagi bilang ini komunitas ini, Iya, ini komunitas ini, udah nggak ada lagi gitu, udah benar-benar membaur jadi satu sih. Oh. Gitu. Tapi emang itu kayaknya budaya kita seperti itu gitu ya. Kalau di luar negeri itu tuh emang Ngerasa ini rasa aja, nasionalis Keluar aja. nasionalis Iya, iya, iya. tinggi, iya. Tapi kalau dari treatmentnya World Major Marathon sendiri ke pelari dari luar negeri itu seistimewa apa sih di sana gitu loh? Ini sih gini, kita kan bukan atlet ya. Iya. Kita bukan atlet ya. Kalau atlet Tapi disambut berasa atlet. itu Iya. gitu. Itu yang pertama. Mulai kita masuk ke misalkan gini, Hotline. ke Berlin aja. Kita mulai masuk bandara, mulai landing di Berlin aja udah welcome runners apa segala macam. Itu kayaknya wah, kok kita ngerasa disambut banget gitu kan. Nah, apalagi warga-warga sana itu yang benar-benar kalau mereka tahu kita dari luar, mereka benar-benar sangat kayak Ya, appreciate Appreciate. yang kita datang. Mulai dari kayak KBRI aja. Setiap KBRI itu rata-rata mereka ngundang kita untuk carbo loading. Kebayang kan kita bisa diundang KBRI kudu tani makan Ketemu bareng gitu duta kan. besar. Ketemu data besar gitu. Oke. Dan kita benar-benar disambut di sana. Terus belum lagi pas larinya. Pas hari H-nya Pas gitu. hari H-nya itu juga tidak semua mereka itu mensupport
dari timnya mereka doang gitu. Siapapun yang lari depan mereka tuh disemangatin gitu. Itu yang kita ngerasa istimewanya di situ. Terus untuk yang tim Indonesia juga, apalagi tim cerita lari kan, kita itu tidak begitu udah nyampe di misalkan di Berlin nih, begitu udah nyampe Berlin, kita udah nggak tahu, kamu dari mana, kamu ikut siapa. Selagi kita ngerasa Indonesia, oke kita jalan bareng-bareng gitu. Even though memang mereka kayaknya Nggak tidak melalui cerita lari, Iya, kita iya. cerita itu salah satu. Iya. Mungkin dengan cara kayak gitu orang bisa mengenal kita gitu kan. Misalkan gini, carbo loading biasanya kita kan dari mana tuh, ayo bareng gitu kan, ikut gitu bareng. Mau misalkan kalau mau respect bareng, ayo gitu kan. Karena soalnya kan kalau di respect itu banyak hal yang bisa kita explore di situ. Misalnya nih, banyak brand yang semua brand lari yang kita nggak kenal itu ada di situ. Nah, ada beberapa cara gimana cara bisa dapetin diskon gitu. Orang Padang banget ya. Padang banget. Iya kan. Nah, Padang gimana banget. cara bisa Kalian just tip. ya. Lumayan ya. Terus gimana caranya misalkan itu ada promo itu gimana gitu bisa dapetin secara gratis itu bisa gitu loh di situ. Jadi banyak hal yang jadi kita di sana itu ngerasa udah kita ini tim Indonesia, bukannya kita mengkotak-kotakan lagi. Oke, ini dari komunitas ini dari mungkin dari grup yang lain yang non cerita lari gitu kan. Jadi kita emang satuin aja sih. Tapi di kenapa sana. begitu di sini pada pecah-pecah? Gue bingung Enggak, kadang-kadang di sini begitu. tuh mungkin Indonesia lah seperti biasa. Iya. Seperti Itu biasa. balik lagi ya. Balik lagi. Dan apa ya, kalau boleh ngomong soal cerita lari dengan treatment pelari di sana, gue mendapatkan DM personal waktu itu. Emang bener ini DM-nya terkhusus untuk Om Icin sebenarnya. Alhamdulillah. Kak Icin ya. Bener, meskipun aku nggak lewat cerita lari, tapi kok Om Icin tuh membantu sekali, kasih tahu hotelnya di mana, Iya. ini enak di mana. Memang bener-bener duta persahabatan, Persahabatan. memang sangat-sangat melekat sekali ya. Ini sih itulah mungkin dengan cara Jiwa mak-mak sih. Mengayomi. Iya, Kayak slogan ini kementerian. sekarang itu aja yang masalah visa yang bermasalah. Kan kemarin itu kan ada masalah visa yang nggak Iya, ada iya. tanda tangan itu Oke. kan. Saat begitu kita ngurusin itu sama, ada beberapa yang ini dari ini dari itu. Oke, kita nggak mau lihat dia dari mana. Apa yang bisa kita bantu sekarang kita bantu. Yang penting mereka bisa berangkat gitu. Tapi alhamdulillah yang kita bantuin sekarang itu malah alhamdulillah tuh udah pelan-pelan udah beres gitu. Oke. Jadi kayak gitu ya. Setidaknya kita memberikan sesuatu manfaat ke orang lain biar mungkin dengan cara itu kita bisa lebih dikenal Luar gitu. biasa loh, duta persahabatan. Jadi sekarang cerita lari udah punya akses ke WMM, ke Berlin, Berlin, London, London, Tokyo, Aha. New York, New York. New York. Tokyo. Satu Udah lagi, 4 ya. Berlin, London, New York, Iya. Tokyo, 4. Dua lagi ada Chicago, ada Boston Boston. soon dia yang kerja. Kalau Update-nya sejauh ini gimana? kalau Chicago sih kita udah apply tapi Ya. masih belum dapat jawaban. Ya. Kalau Boston masalahnya mereka emang prioritas ke charity. sih. Jadi mereka agak sedikit tertutup untuk ATP ya, travel international. partner gitu. Oh. Any plan mungkin untuk coba ke event lainnya, atau mungkin nggak cuman di lari, mau expand kemana? Kita Bocor pernah aja. coba sih yang Kemarin kita sempat nyoba yang Paris sepeda sama ya. Roma ya. lah sepeda. Cuma Sepeda. sebenarnya kalau sepeda itu marketnya sih cukup gede sih di luar gitu loh. Cuma sekarang sih masih kendala di kita itu, kita kan orang lari, kita bukan orang sepeda gitu loh. Mengarrange sepeda pasti akan butuh effort yang lebih daripada effort mengarrange runner gitu loh. Karena kayak misalnya gini, kalau sepeda udah pasti tuh harus ada airport transfer yang bisa bawa sepedanya mereka Oh, iya, misalnya. bike box dan kawan-kawan Nyari ya. hotelnya juga harus ada yang bisa, misalnya nanti mereka bisa merakit sepedanya di hotel gitu loh. Nah itu butuh effort lagi sih gitu loh. Sementara kita masih bertiga, jadinya sih ya mungkin in the future tapi nggak near future juga sih gitu loh. Ya, itu sih ya menariknya, dan kayak kalau kita lihat memang kalau bisnis peluang seperti ini di olahraga tuh bakal bertahan lebih lama gitu, karena bicara soal wellness ya siapa sih yang nggak mau sehat gitu kan. Dan ditambah dengan traveling dan kawan-kawannya, kayaknya ya gimana ya, bakal bertahan lama sih kayaknya kalau kita lihat. Amin. Benar. Insyaallah. Tren. Karena kan kemarin waktu pas awal pandemik kan emang kelihatannya turun.
malah berganti sama sepeda kan. Mm-mm. Tapi sekarang begitu pandemi udah ini kan balik lagi lagi, gitu loh. iya. Sepedanya malah udah mulai agak sedikit Ya, turun kita lagi doakan kan. lah ya. gitu. Semoga udah kelar lah ya. Semoga visa diperlancar lah ya. paling Amin. nggak ya. Anyway, kita akan lanjut lagi dengan cerita lari di sini. Ada Mas Faiz, Mas Icin dan juga Mami Nofri. Kita akan lanjut di Pengen Ngobrol Podcast di segmen selanjutnya. Alright, we're back in Pengen Ngobrol Podcast. Masih bersama gue Yano di sini in collaboration with Atalon and After Eight Production. Kita kembali bersama dengan cerita lari. Masih bersama cerita lari Kak Nofrita Andri, halo. Kak Faiz Kasmi, Kak Faizin Kadmi. Makasih. Udah bener. Panggilannya udah bener ya. Awal-awal. Awal-awal maklum episode pertama. Aduh, akhirnya punya YouTube juga ya Allah. Audio doang. Jadi ini kita dikorbankan nih. Hah? Kita Kurang dikorbankan. lebih tepatnya seperti itu sih. Ya tadi udah ngobrol banyak sih soal cerita lari ya, soal gimana perjalanannya, suka dukanya sampai dengan saat ini gitu ya. Nah saat ini belum kita bahas nih ya kan. Tapi sebelumnya pengen nanya juga nih, ini kan ngurusin orang ya kan, tidak semudah yang dibayangkan ya kan. Pasti ngurusin orang itu nggak gampang kan. Iya. Ngurusin orang itu nggak gampang ya, apalagi kalau orang itu seperti ini gitu hasilnya ya. Nah ini foto ini nih ya, nanti kita tayangin di video ya gitu. Nah nih foto ini nih ini kan kalau pelari endingnya kayak gini pasti yang ditanya, yang dituntut siapa, nanti cerita lari kenapa gitu kan. Post finish drama by Faizin Kadni Abdul Ghani as usual in a race. Iya. Nah kalau dapat pelari yang seperti itu gimana? A combination of running in cold weather, push too hard and dehydration after kilometer 35. Not only him actually, many runners ask for medic. Ya pokoknya begitulah gitu ya. Speedy recovery gitu. Sampai didoain di IG loh sama rakyat banyak. Yang nge-like nggak banyak sih 139. Kayaknya udah pada biasa. Karena bener. turut berduka cita kayaknya. Kalau like tuh kan kayak suka Iya. gitu ya. Itu nggak suka gitu Susah kan. lihat orang, senang lihat orang susah ya. Kenapa sih ceritanya? Apalagi kejengkang di ini kan di finish line. Gue lupa tuh ada videonya kalau nggak salah di ada IG-nya dia videonya. kan. Ada videonya. Tuk brut gitu. Iya. Itu gimana sih ceritanya? Ceritain dong. Enggak, dulu Pelari itu kan internasional ya kan. dulu kan karena nggak latihan ya. Bukan sampai sekarang nggak iya. latihan tuh kekencangan di awal. Oh. Habislah di tengah-tengah race kan. Nah, udah nggak ngangkat lagi kaki di finish line. Jubrok gitu. Ini ya, finish line di sini ya. Tanganku ini. Ternyata chipnya di kaki. Jadi untung ada medik yang ngangkat. Jadi Dibantuin sama medik ngangkat, minta tolong. tapi oke kan yang ngurusin bahasa Alhamdulillah. yang ngurusin Dikasih minum teh anget. itu di mana sih kejadiannya waktu itu? Itu di Berlin Berlin. waktu itu 2018. Oh, kalau New York? Mami kan, Iya. Mami juga kena. Dia startnya berhenti, Kenapa? aku finishnya berhenti. Mami kenapa? Aku panggulku retak ceritanya. Oh. Jadi sebelum berangkat, seminggu sebelum berangkat tuh udah rasa sakit di paha kiri. Cuman pikirnya cuman sore doang lah atau ya masalahnya Pegel-pegel biasa. pegel-pegel Ya, aja ya. gitu. Tapi maksain nih. Mm-mm. Belum ketahuan panggulnya retak. Jadi begitu start tetap maksa gitu, pokoknya coba deh sekuatnya gitu. Ternyata cuman kuat 5 kilo. Wow. Habis itu DNF. Oh, Nah, my God. dengan Oke. DNF, tapi kalau lari doang sakit gitu. Tapi kalau jalan tuh masih oke lah gitu, asal jangan cepet-cepet. Tapi untungnya dari situ aku bisa, kan ada adikku juga waktu itu ikutan traveling. Jadi sama adikku sama satu runners juga yang juga sama-sama cedera pelantar. Akhirnya kita naik naik kereta ke kilometer berapa, terus aku sempat foto-fotoin tuh runners Indonesia tuh. Jadi Akhirnya Dia motoin orang pakai bibnya dia. terus Runners motoin runners. Itulah kelakuannya dia. tapi bukan pelari Indonesia gitu ya. Kalau misalkan udah kenapa-kenapa di race banyak alasan Iya. kan. ini nggak alasan lah Rano. Oh, gimana, Rano. gimana? Jadi sampai di Indonesia, singkat cerita lah ya, shortcut story. Sampai di Indonesia aku bawa ke dokter dan setelah difoto MRI dan sebagainya panggulku
retak, Oh, tinggal oke. 1 senti. Oke, tapi kan kalau itu kan jelas ada kenapa sebabnya. Ya kalau pelari-pelari lain kan gitu kan, kalau emang ternyata udah lemah di event ya kan. IG-nya. Mau tahu ceritanya nih? Ceritain ya. Gini ya. Apa, gimana? Kita di Paris kita lari bareng nih. Kita latihan bareng nih ya semua ya. Kita latihan bareng nih semua ya. Ini aku buka aib orang boleh kan? Gua sendiri soalnya. Jadi gini ya. Mau sendiri Pas di loh. start kan, di start itu Paris itu startnya itu agak turunan gitu. Turun. Aku berdua sama dia, Mam, kita tahan-tahan, Mam. Ada dong satu yang nggak mau nahan ya. Aku duluan ya. Udah duluan ya, kayak kilometer ketiga ya, Mam. 3 apa 5 ya? 3 apa 5 gitu. Di Paris tuh. 3 apa 5 Kita gitu. barengan masih Kita 10 barengan kilo, berdua, sampai 10 Oke, kilo. Ma, Terus kita dia sambil duluan. ngobrol gitu kan. Terus dia duluan. Terus pas finish kita Dia pikir duluan, kita aku pikir dia udah melongo. duluan finish kan gitu. Kok nggak ada nih orang gitu kan. Untuk jalan kaki. Coba silakan diklarifikasi Ayo, dulu. boleh, silakan. Kita Jadi harus katanya dengar dia dari dua keras. sisi. Di kilometer 21 gue Terus kalau kram disebabkan karena apa waktu itu? Dia nggak sabaran. kecepetan di awal. Oh, oke. Ya udah Tapi gue kram terus. Berapa kali ke medik disemprot, di spray segala macem. Ya lari jalan. Heeh. Ya tapi kita respect lah. Finish. Maksudnya mengakui. Iya. Kan banyak. Tapi finish. Ini gue finish ya. Iya. Iya, tapi kan Nggak jauh, sekarang ini banyak ada di sini sih. Temannya Yano itu. Emang ceritanya gimana sih? Emang ceritanya Ada nggak ya sih? Yano yang cerita. Coba Yano cerita, coba. Aku diam. Ya ada, maksudnya kalau misalkan, pokoknya gue patokannya kalau orang lagi race kenapa-kenapa, itu pasti kita dari postingan foto setelah race-nya, ya kan, captionnya panjang. Itu udah pasti drama. Kenapa kilometer sekian, Iya. kilometer sekian dirinci. Padahal emang kurang latihan aja. ada begitu ada intinya. Nah itu dia, maksudnya kan ngurusin orang kan gak gampang gitu ya. Bagaimana cerita lari selain ya maksudnya selain mengakomodir dari segi perjalanannya, itinerary-nya, tapi memastikan kalau mereka tuh kondisinya dalam bener-bener fit gitu. Nah, sekarang gini, minimal itu pertama kita akan sebelum race, jadi sebulan sebelum berangkat itu biasanya kita ngasih workshop. Oke. Jadi ada workshopnya misalnya mengenai penjelasan tripnya seperti apa, Ya. kemudian Rute suasana lari. race-nya seperti apa. Minimal itu membantu untuk mempersiapkan mental dulu gitu loh. Karena kalau mentalnya nggak siap kan nanti dia kebanyak cemas segala macam gitu loh. Minimal itu dulu kita beresin Persiapkan dulu lah, gitu, kita bantu dulu supaya nggak cemas. Habis itu kita bikinin long run buat mereka. Jadi sebulan sebelum kita adain long run 30 kilo. Jadi masing-masing bisa ngetes tuh latihannya udah bener apa belum gitu loh. Setelah kita bikinin 30 kilo itu gitu loh. Ingat banget tuh waktu itu pas Berlin 2019. Abis kita long run 30 kilo, ada 2 runners yang dia cuma sanggup lari 15 kilo pace 9. Terus setelah itu minggu depannya kita bikinin workshop. Ya. Terus dia bilang, Pak, saya panik Pak, nggak pernah latihan. Kemarin long run saya cuma 15 kilo. Wow. Bingung kan? Udah sementara waktunya cuma tinggal 1 bulan gitu loh. Langsung panggil Arif waktu itu. Aku bilang, Arif, tolong dikasih crash program nih. Minimal endurance-nya dinaikin atau apa gitu. Karena kalau misalnya mau masih ngelatih disuruh lari 30 kilo segala macam udah nggak mungkin gitu lah. Kemarin itu targetnya akhirnya pokoknya gimana caranya minimal dia bisa 21 kilo pertama dia bisa lari, sisanya di jalan gitu lah. Dia kemarin finish akhirnya 6 jam 40 menit something tapi pokoknya masih belum COT. Wow. Itu salah satu di antara pengalamannya teman-teman yang ada lagi nggak pengalaman yang berkesan gitu. Gue sih pengen taunya kayak orang Indonesia kalau di luar negeri itu kayak gimana sih, maksudnya dari segi
kelakuannya ya gitu, karena kan bukan di negara sendiri gitu ya. Apa sih yang unik-unik yang udah pernah dialami ketika Yang penting tuh kalau misalnya ketemu tempat belanja aja sih mereka udah seneng sih. Itu ya orang Jadi Indonesia itu ya dikasih tahu Tracksmith ada di mana, Iya. Nike ini ada di pionir, mana yang lagi ini diskon. pionir bawa Tracksmith ke Indonesia Toko- kan, budaya kan. Tokonya Essex di mana, Iya. tokonya New Balance di mana. Oke. Dikasih tahu Iya, itu dulu. ada dua sih yang orang Indonesia itu Deketin ini. dulu Kak. Gimana? Oke. Karena ini Juliet harus jelas. Yang pertama Ya. yang bikin orang Indonesia perjalanan nyaman tuh apa? Apa? Internet lancar. Oke. Pastiin tuh SIM cardnya tuh keisi sama kuota. Kan mau ria harus ini Nah. kan. Itu harus IG itu. story udah kayak jahitan Terus ini. tempat belanja sama tempat makan, udah 3 itu sih. Satu lagi, restoran Indonesia. Nah, Ya. restoran Indonesia ya. Emang ada yang Asian pernah food Iya. lah, lebih ke Asian food lah. Emang ada yang pernah punya pengalaman nggak cocok makanannya gitu? Oh, ada. Oh banyak lah. Kayak ada. gimana? Kayak gimana? Mereka bener-bener yang apa? Mesti makan nasi, ketemu Bukannya nasi. ada yang suka bawa rice cooker? ada yang Iya. Oh ada. Dan tapi sekarang berhasil mau jadi J6 Star. Nggak usah kita sebut ya, nggak usah kita kasih panggung. Oh, iya. Nggak usah kita kasih panggung. Jangan ini kan Iya. panggung lu bertiga. Maaf loh Bang, Tahu pusing masa dikasih panggung Iya, terus. pisang aja dibuat pisang sendiri, nggak tahu tuh pisangnya gitu. kecil-kecil nih. Oh. Mungkin doa-doanya nih. Beneran mau dikasih panggung tapi IG-nya masih di private. Iya. Gimana mau nambah follower? Oke, terus ada lagi nggak? Kalau yang apa ya? Yang sekiranya race-nya banyak drama gitu. Res Apa ya, itu res banyak banyak drama. drama? Itu gini, biasanya yang drama itu perubahan cuaca sih ya. Ya. Itu yang mereka takutin banget Ya. sih. Mhm. Misalkan tiba-tiba hujan. Mhm. Di res pun kalau kayak Tokyo itu ya waktu itu kasihan banget ya. Iya, Ya, tapi nggak mulai all the drama way. sih itu. Maksudnya itu ya situasi Iya, aja. situasi sih. Tapi pelarinya Mereka pelarinya ngebuat drama kali. Hmm. Kayak ada yang ditahan ya. Ya ada aja sih ya Ada. yang finish berapa tapi Ya, estimasi. Tapi ya. ini sih orang mungkin kita mengurusi orang-orang yang mungkin secara umur dan kondisi psikologis. psikologisnya mereka udah mapan. Ya. Jadi Oke. kayak ini kan mungkin orang yang udah terbiasa traveling juga yang kita Iya. urusin. Jadi apalagi kita paketnya kan kita ngurusin untuk hotel dan slot larinya kan. Terus selama perjalanan di sana juga kita kita arrange bareng-bareng biasanya. Nah, itu juga bikin mereka nggak lebih kebanyakan sih lebih independen ya. Iya. Mereka Lebih lebih kebanyakan sih sih. independen sih. Oh, jadi so far selama ini yang sudah terbiasa dengan traveling. Iya. Terbiasa dengan Oke. traveling. Paling ya itu kebanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan race-nya aja Iya. sih, kayak misalnya ngambil respect gimana, terberangkat ke race-nya gimana, lalu carbo loading gimana. Biasanya cuma itu doang sih, tapi kan itu simple ya Iya. sebenarnya gitu loh. Terus ini misalnya kan kadang-kadang kan misalkan New York nih, New York itu start sama finish kan beda. Beda. Nah itu mereka kan juga masih itu, kalau naik bus gimana, kalau naik ferry gimana. Jadi banyak hal yang mereka agak-agak Oke. masih mengkhawatirkan untuk menuju ke sana. Oke. Padahal sebetulnya kita udah atur semua buat mereka. Kita atur senyamannya mungkin buat Tapi- mereka. Sampai aku ikut nganter ke start ya. Tapi Tapi ya itu di finish ya kadang-kadang ketemu ya kadang-kadang enggak gitu kan. Oh. Karena aku di dalam medik. ya susah sih maraton nggak berlatihan ya. ya aku nggak tahu tuh maksudnya. Tahu dah. udah. Oke. Itu soal WMM-nya dan segala macamnya udah cerita lari udah banyak banget cerita lah ya sesuai dengan namanya cerita lari gitu. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat di IG-nya image ini foto udah agak mulai berkurang nih ya kan. Sekarang Nggak ada kayak waktu. Hah? Nggak ada waktu buat iya. ngedit. Kak Faiz masih inget nggak? Wis waktu kita lagi IG live 2020 di salah satu akun itu pernah ngomong, Wis kita sih sebenarnya pengen datang ke beberapa kota di Indonesia, pengen ketemu sama para komunitas. Komunitas. And finally it happened tahun ini Iya, gitu di banget. beberapa kota. How it feels gitu? Perubahan setelah pandemik gitu. Pasca pandemik lah. Amazing ya tahun ini ya, amazing karena kita ngelihat dan kayak test market juga bahwa kita juga punya potensi yang lain gitu loh. Selama ini kan kita mikirnya kita cuma sanggup di WMM doang, ngurusin aja, WMM, walaupun banyak hal-hal juga kita lakuin sendiri, kayak misalnya kita mengarrange long run bareng segala macam. Tapi ketika kita dapat challenge dari salah satu brand gitu untuk bikinin mereka Activity. activity dan kita berhasil dan
nggak cuma berhasil ya, kita jadi trendsetter. Dan alhamdulillah saya juga diajak. Dengan trompet. Itu amazing sih, karena ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan gitu Ya. loh. Kalau dari Mami Nofri sendiri begitu datang ke sana ketemu dengan teman-teman karena selama ini banyaknya aktifnya di Jakarta kan sebelum-sebelumnya gitu. Gimana perasaannya ketemu teman-teman komunitas di Amazed sih, Ya. amazed banget gitu sama mereka, sama teman-teman yang dari luar Jakarta ya. Ya, Apa mereka solid banget gitu ya. Jadi begitu ngadain event yang salah satunya adalah Makassar gitu ya. Event si runnersnya ini si papanya siapa? Oh, Ayah Ilham. Dudi. Bukan Ilham. papa. Oh, Ilham. Oh, itu iya, iya, itu iya, itu oke. jadi kayak ikut nolongin kita menertibkan para runners gitu. Itu seru banget sih Yang ngeliatin. which is sebenarnya bukan job desk-nya dia, harusnya tapi cuma dia- nonton dia- aja gitu. Tapi dia seneng aja gitu nolongin kita untuk supaya runners tuh fokus. Ayo Oke. ini terus larinya bareng juga happy Iya. gitu kan. Terus antusiasnya tuh Iya. terlihat banget sih dengan kita datang sana dan banyak banget cerita tentang kapan dong ini ngadain gini lagi belum selesai acara mereka udah nanya lagi kapan nih kesini lagi seperti itu. Jadi itu kayak istilahnya kayak acara tuh kayak mereka butuh lebih banyak aktivitas seperti itu Betul, gitu ya. iya, Oke. betul. Kalau yang nambah followernya paling banyak gimana setelah jalan-jalan keluar kota? Alhamdulillah sih. Udah gitu Bisa- extend sendiri lagi. Kan lumayan ya no. Deketin lagi dulu nih. Oh iya. Gimana? Selama traveling itu ya lumayan ya makan-makannya. Tapi bener loh orang Gimana, daerah itu gimana? yang aku Iya. salut orang daerah itu ya Iya. mereka tidak bisa membiarkan kita dengan tangan kosong untuk pulang. Oh iya itu sih. Kebayang nggak sih itu Itu sih. yang itu sampai ada overweight untuk mereka kasih oleh-oleh dan itu kan tidak hanya yang kan setiap daerah itu kan ada hostnya ya. Iya iya. Ada hostnya. Tapi ini bukan hanya hostnya doang yang ngasih, tapi ada beberapa perorangan yang benar-benar ini kita suruh bawa segala macam yang oleh-oleh dari mereka. Itu sih yang bikin kita sangat diterima ya. Dan Gitu. selalu diajak makan di Selalu mana, diajak terus makan makan di khas mana. makanan khas mereka yang Iya. sebelumnya kita nggak tahu lah Iya. atau Iya, di iya. Jakarta ada tapi kita nggak tahu rasa aslinya seperti apa gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya cerita lari tuh sekarang ya setelah adanya pandemik malah menjadi terbuka peluang untuk kolaborasi tapi bentuknya lain gitu ya. Oke. Dan juga kalau kita lihat juga ceritanya juga support atlet-atlet bibit atlet di Pengalengan ya. Nah, itu gimana? Boleh diceritain singkat gak sih? Terjadinya Sebenarnya seperti sih apa? kita udah mulai itu di 2019 Mulai dari Paris kan kita. ya. Iya 19. 2019. 2019 sih waktu Mulainya itu. dari Jadi kita persiapan di Paris ya. Kita kenal ya pertama sama Ganta. dulu kita pernah latihan di Pengalengan. Jadi waktu itu sama Aul, sebelum kita berangkat ke Paris kita ke Pengalengan. Di situ udah kenal lah gitu kan. Oke. Nah, terus 2019 akhir pas lagi bulan Desember saya kepikiran sih ini kita kan ada ya kita udah jalan sebagai bisnis, kita punya profit. Gimana kalau misalnya kita juga ngasih give back to community gitu loh. Apa nih yang bisa kita bantu? Mana waktu itu kita kepikirannya ya udah mumpung kita kenal MTC di Pengalengan, waktu itu kita beli sepatu waktu itu masih. Jadi kita coba beli sepatu, saya pergi ke apa ya nama brandnya ya lupa deh. Tapi brand lokal waktu itu kita beli 30 sepatu, kita bawa ke sana gitu loh. Kita kirim ke sana. Nah, terus tahun depannya akhirnya kita jadiin program regulernya Cerita Lari. Oke. Jadi tiap tahun kita pergi ke Pengalengan untuk menyerahkan donasi. Kebetulan kita punya virtual run yang kita kerjain dengan 99 virtual race. Jadi hasil dari donasi yang terkumpul itu kita bawa ke Pengalengan untuk membantu mereka. Kalau Kasih- saya juga sempat bikin box of happiness waktu itu yang. Iya. yang Ya, aku ikut jadi juga. waktu itu kita ngumpulin Itu seru sih. sepatu sebelum berangkat. Itu mah banyak banget. Itu banyak banget. Banyak sumpah, banget. beneran. Aku yang menyeleksi udah kayak bersama pembantu. Ya kan, kan harus diseleksi yang Yang layak masih pakai, yang ya. tidak gitu. Itu banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Itulah Terima kasih loh runners ini. Iya. Iya. itu kita ini ya makanya dengan seperti itu kan kelihatan kan kita kayak klien, runners yang lain itu kita ngerasa deket sama mereka aja sih saat kita membuka kayak semacam donasi gitu kan semua bener-bener sepatu itu ya gila ya banyak Sepatu, banget. baju. Kadang-kadang sih Jersey. dari apa yang kita lakukan tuh yang cukup surprise sih kita nggak ngerasa. Aku dulu kayak nggak terlalu pede kalau bener nggak sih Cerita Lari itu orang
appreciate terhadap cerita lari gitu loh. Hmm. Tapi pada saat misalnya kita udah bikin acara yang sekarang ini, yang kemarin itu, begitu orang pada nanya pengen punya jersey cerita lari segala macam tuh jadi kayak emang segitunya cerita lari gitu loh. Tapi ya ternyata benar sih gitu loh. So I mean right now is beyond your expectation gitu. Wow, gila. What's next gitu? Setelahnya gitu. Udah dapat atensinya sebesar ini gitu. Ada selentingan kepikiran 1-2 hal yang pengen dilakukan yang sebelumnya mungkin belum kebayang untuk melakukan? Bocor dikit boleh lah. Bikin rest kali ya. Yang penting MC jangan Kita ganti yang tunggu lain ya, kita bikin rest ya. Kesel banget kayaknya. Masih bisa dipakai nih. Ini nih sebenarnya platform kalau gue udah laku sebenarnya. Bikin platform sendiri kalau udah laku ya kan. Halo Bu Linda. Gue kesel nih kalau misalnya udah mulai ada jadi sebenarnya tuh ya udah gue juga terbuka nih ya. Oke, emang di sini kayak misalkan udah mulai banyak kompetitor, nah ini paling nggak kita buat panggung sendiri. Tapi soal kompetitor gimana? Banyak yang salah ngetek katanya. Itu kalau itu gue kesel banget. Silakan ungkapkan. Soalnya gini, tanpa kita menyebut oknumnya ya. kan Oke. gue motret gratis ya. Gue motret gratis, biaya sendiri, gratis gitu. Sementara terus nanti orang-orang ngambil fotonya gue, lalu yang di tag kompetitor gitu loh. Kayak enak banget ya hidupnya. Jadi mungkin perlu di-highlight ini cerita lari ya gitu. Dan itu jangankan cuma masalah itu, tapi waktu kita pergi ke Palembang kan kejadian juga waktu itu. Jadi Oh my God. kita bikin IG kompetisi supaya mereka posting pada saat itu juga nge-tag cerita lari. Ada beberapa yang dia bilang posting dia bagus kok nggak menang, ternyata dia nge-tagnya kompetitor. Terus kan di event kan ada logo gue gede-gede gitu. Kurang gede apa sih gitu. Gimana Kak? Apa mau disampaikan apa? Itu bagian dia. Ya mungkin pembelajarannya setiap kita ada event, dari awal kita udah mungkin 10 kali kita bilang Nah itu cerita tugas lari. MC, mungkin Ya, MC kurang itu mulai yang kemarin kurang itu. tuh. Ngomongnya mungkin kurang. Ya kan gue udah jelas highlight itu cerita Harusnya lari, sih, cerita harusnya lari. MC itu kemarin kita bayarnya per mention. Wah, jadi Harusnya, turun rate jadi gue. dihitung. Ini kenapa jadi ujung-ujungnya? Aku juga heran kenapa Yano dipakai. Emang yang punya kapabilitas bagus mungkin cuman gue kali. Oh, makanya ini bikin ginian tuh kalau misalkan gue udah gak laku. Udah siap-siap. Tapi bener dong. Dia maksudnya- siap-siap loh nggak laku. Iya enggak dong. Nggak, jujur. Malah kalau gue sendiri ya, kalau misalkan memang lagi istilahnya orang memberikan titel hits, orang memberikan titel di atas awan gitu. Malah gue tuh malah insecure gitu. Gitu. Tapi itu cerita lari rasakan gak sih? Ada keinsecurean apa? Sekarang Apakah nanti takutnya kompetitor malah ikut embel-embel akan lebih naik? enggak sih, sekarang sih lebih challenge-nya itu ketika kita kemarin bikin roadshow, itu dari awal kita udah set bar-nya cukup tinggi gitu loh. Dan challenge-nya sekarang adalah setiap kali kita bikin sesuatu harus lebih bagus dari itu. Nah, itu yang Karena kan udah ikut PR-nya. Jadi sama insecure tuh kayak host juga, bagus ya. nggak ya besok ini kayak misalnya kemarin waktu di Bali itu kan kita kan langsung bisa nge-review tuh pada saat pagi-pagi kita friendship run langsung ketahuan tuh kayaknya kurang gigit nih gitu loh. Kita harus balas di sorenya gitu loh. Pasta partinya. Tapi sorenya gimana? Oh, Kan ada Yano. datanglah bintang Iya. tamu ya kan. Langsung. Enggak, tapi Langsung ini Iya, jeder. Yano datang gitu, orang gong. bubar. tapi bener loh setelah selesai kegiatan kok kayaknya ada yang kurang gitu ya. Gue nge-MC setiap minggu biasanya bareng-bareng sama teman-teman CL gitu loh. Makanya dia sedih banget tuh waktu di Kunstri. Nangis kan gue. Iya, kenapa nangis sih? Iya, nggak tahu ya kayak Enggak, merasa- karena cuanya udah stop. Udah gak jalan lagi. itu satu. Itu satu. Ya gue jujur aja ya. Tapi yang kedua, Amin kayak Harusnya closing lu lah gitu kan. enggak bukan. It's not problem lah gitu ya. Maksud gue tapi begitu aktivitinya itu selesai tuh kayak apa ya? Gue takutnya tuh kebersamaan itu udah mulai Ya. berkurang lagi gitu loh. Karena jujur sih terlibat sama cerita lari ya bener running connection tuh bener-bener dapet banget Sama. gitu. Dan gue juga sebenarnya bukan cuma dengan yang kemarin terlibat ya, tapi even kayak misalnya dengan running warehouse, dengan DTM itu kan kayak kita dapat a new family gitu loh. Gue yang sebelumnya nggak pernah kepikiran kan
dari status kan sebenarnya mereka sponsor kan sebenarnya, tapi kan terus jadi ya we are very Relasi. bonded, very close gitu loh, akhirnya Oke. ke Radit, ke Dani, Davo gitu loh. Oke, jadinya istilahnya dengan adanya aktivasi ini tuh paling nggak cuman sekedar hanya partner, tapi juga ada terlibat lebih, bisa jadi kolega, teman, dan Iya. memang lebih dari itu sebenarnya gitu ya. Oke, last statement dari masing-masing gitu. Apa yang diharapkan dari cerita lari dan impact apa yang ingin cerita lari bawa buat kultur lari di Indonesia khususnya deh. Masing-masing harus punya. Siapa duluan yang mau mulai? Dia aku masih mikir. Ya udah. Kakak Nofri. Novi aja. Ya udah lah ya. Mungkin In personal opinion ya. Ya, in personal opinion sih as part of the cerita lari ya aku pengen kita lebih growth lagi sih gitu kan, lebih besar lagi, lebih bisa memberikan manfaat, memberikan good impact bagi orang-orang di sekitar kita lah gitu. Tidak hanya runners gitu kan, tapi kita mungkin kedepannya kita malah bisa membantu para atlet, membantu anak-anak ya kan, keluarga tidak mampu atau apapun itu yang tujuannya adalah we bring a good impact to our environment lah gitu, untuk neighborhood gitu sih. Wow. Kak Faiz gimana? Kalau aku sih mungkin harapannya sih kalau dunia lari Indonesia sih, terutama untuk runner, meskipun kita runner amatir, kita bukan profesional, tapi mungkin ini deh, dengan kita banyak experience, kita ada beberapa runner yang udah experience dengan WMM, itu mereka langsung lebih terekspos ke world class standar race gitu loh. Mudah-mudahan sih semangat world class standar race itu juga bisa dibawa ke Indonesia gitu loh. Jadi perilaku kayak simple sih, Pakai bib baby orang. orang aja misalnya. Iya. Itu kalau di luar tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Ya. Nah seperti itu. Lalu misalnya pemahaman mengenai COT, udah kalau udah lewat COT nggak usah ngotot minta finisher gitu. Itu simple sih, tapi mungkin kedepannya sih runner-runner Indonesia begitu udah mulai banyak nih akhirnya yang race lokal juga yang mereka mencoba menaikkan standar race mereka menjadi international standar. Harusnya edukasi terhadap hal-hal yang seperti itu juga bisa dilakukan bareng-bareng gitu loh. Oke. Dan mungkin tambahannya juga didukung oleh pemerintah setempat Nah, ya. itu sih ya. Kita kalau kita menjalankannya sendiri kayaknya akan terasa lebih mudah apabila dari regulatornya itu sendiri juga akan ikut, regulator resmi juga Iya. ikut menyemarak Ya, dan membantu juga gitu. Ya. masyarakat juga mendukung gitu, karena kalau WMM kan tuh jalan di blok gitu kan. Ya. Semua orang kayaknya turun ke jalan untuk menyemangati, itu euforia yang sangat-sangat. Tapi sebenarnya itu one berkesan question gitu gue loh. loh. Kenapa? Kalau di luar itu kan, kalau lari itu kayaknya satu keluarga kita satu orang yang lari itu mereka bisa teman-temannya segala macam dukung. Gue cuma pengen nanya sih, kalau orang Indonesia lari temennya ada yang dukung nggak sih? Paling Ada nggak sih temannya yang nggak lari yang dukung pinggir jalan gitu loh? Paling malah diomongin ngapain sih lu lari gitu. Iya. So, Ya makanya itu kan sebenarnya culture yang juga harusnya Ya. berkembang bareng gitu. Ketika lu lari FM, FM. keluarga lu harusnya dukung harusnya gitu dukung. loh. Bagaimana sekitar, apakah mendukung Kak Izzy Kalau di luar banyak runner yang begitu finish keluarganya ngasih mawar, ngasih Iya. apa gitu loh. Mereka sih kan, karena kan itu kan event kan, mereka ngerasa itu kayak majuan. oh iya maju. Wah, udah ngantuk nih kayaknya, udah kena AC. Susah emang deh. Iya, kedinginan kaki. Oke. Kalau aku sendiri sih, kalau untuk cerita lari sih mungkin kedepannya kita bisa, orang-orang akan lebih banyak mengenal kita. Amin. Kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka juga. Kita harus di sini kita juga saling belajar sih gimana cara untuk tetap bisa melayani klien, para runners yang datang ke kita ataupun yang di luar dari kita, itu bisa memberikan sesuatu yang manfaat buat mereka, apalagi informasi-informasi yang mereka butuhkan saat sebelum mereka berangkat gitu. Jadi kedepannya sih itu aja sih dari aku sih, biar kita Gelar duta persahabatan juga nggak boleh lepas lah ya. Kok aku ngomongnya ngaco ya. Follower juga pengennya tambah naik dong. Kayaknya nanti dipotong yang ini. Nggak ada potong-potong, nggak ada, enak aja. Tapi Aku nggak bisa mikir, kan mereka udah ngomong tapi pinter. siap terima endorsement sih kayaknya. Oh iya benar. Oh jangan. Kak, brandmu mau ditempel nggak di baju? Boleh. Gue sih
welcome. Aku udah ngomong lah sama Yano, nanti pengen ngobrol, aku pengen di New York Marathon aku pakai. Ya udah ntar gue sablonin deh. Iya. Kasih bajunya sekalian enggak? Hah? Bajunya sekalian enggak? Iya ntar gue ya udah gue. Tapi gatal pakai bajumu. Enak aja. Ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak Kak Faiz, Kak Icin dan juga Kak Nofri dari Cerita Lari. Aduh, terima kasih banyak sudah bersedia untuk diundang dan ngobrol-ngobrol sama kita di Pengen Ngobrol Podcast in collaboration with Atalon dan juga After Eight Production. So, ya udahlah, semoga obrolan ini pasti bermanfaat banget karena banyak banget yang dibahas tadi. Dan kalau gitu gue sebagai Yano host pamit undur diri and we're sign out and bye bye. Terima kasih semuanya. Bye bye.